lihusuli labani imra'atin aw ma hasala minhu fi jawfi tiflin ala wajhi makhsusin. Secara syarat apa yang dinamakan menyusui itu adalah sebuah nama yang menghasilkan susunya perempuan, aw ma hasala minhu, atau sesuatu yang menghasilkan darinya, yang mana diminumkan sampai masuk ke dalam perutnya anak kecil dengan cara yang tertentu. Ya. Ismun lihusuli labani imra'atin, sebuah nama untuk menghasilkan susunya seorang perempuan atau sesuatu yang bisa menghasilkan dari air susu tersebut. Misalnya tidak harus ngenyot, tapi misalnya pakai dot, kan ada dulu biasanya kan, melahirkan itu paksa. Oma hasala minhu, yang mana dimasukkan kepada lewat mulut sampai kepada jawfil mar'ah, sampai kepada perutnya, jawfil tiflin, sampai kepada perutnya anak kecil dengan cara yang tertentu. Maksudnya cara yang tertentu itu ada ketentuannya nanti. Ya, makanya sebelum saya jelaskan lebih jauh. Jadi anak itu hati-hati dalam menyusui, karena sekali anak itu disusui oleh seseorang, maka selamanya anak tersebut sudah seperti anaknya sendiri. Dalam tanda kutip, tidak boleh menikah dengan putrinya, sudah tidak batal lagi untuk wudhunya. Pokoknya persis seperti anak sendiri, cuma tidak dapat warisan. Paham ya? Jadi seperti anak sendiri, cuma nggak dapat warisan. Itu masalah pokok. Nah ini yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Kadang ketika ada anak kecil nangis, tetangganya itu tiba-tiba malah nyosok kok lah, misal mandi ke sabe. Ini sering. Kenapa? Iya, ini sering ini di desa-desa. Itu kalau sampai beberapa kali susuan, maka anak yang disusui itu seperti anaknya sendiri. Makanya tengah-tengah takut salah kapan. Las robo ini rukunnya ada 3. Murbiun ini perempuan yang menyusui. Murdiun perempuan yang menyusui. Warodi anak kecil yang nyusu. Walabanun, dan ada air susunya. Ya. Paham ya? Ada berapa? Ya. Pertama murdiun, perempuan yang menyusui. Waladi anak yang menyusu. Walabanun, dan lawan. Mulai matur haji, jangan dari tuan susu. Lapan susu takam lagi. Emang lapan belum. Sering aneh bahasa. Jangan matur ya kan. Anehnya ada. Jangan matur ya kalau kita berdeti, ada tukang bantu, panan nangis. Anak kalau salah mati, sebut no boleh hadam. Anak baik cobi baik tu boleh di hadam di anak pembantu. Gigi dia, di wajib. Mana sistem kita sebagai tanya, malah pemandangan, malah pemandangan. Oh, anak ibu hadam. Hadam belum. Betul ya. Betul. Ya. Apa ada nak kandang kata dia itu apa di sini? Apa Amerika? Majik gitu belum. Pas ngocak, tahu dia bahasa Inggris. Little me. Little me. Mana no up.
Jelek kan bagus bahasa Inggris. Ya, kau jangan kacau gue lagi nih, ya amat. Malah hanya kita foto nih bahasa Arab. Tara kantor, kehabis. Sweet. Anak hof, suaya. Nah, boleh bertakut sebenarnya. Kenapa? Fi ghurfati mawjud hayawan. Di kamar saya ada hayawan. Dan kamar ini kan nggak ngambil nggak macan, nggak apa nih malam baru kenal. Isonis ada hayawan apa? Monyet macan ini daun nih. Apa bahasa Arab? Macan. Bosan. Araf tiger. Tiger. Is tiger ya? Apa tiger dia? Tiger ada Inggris ini. Inggris. Tiger. Nah, ada be. Oh. Abis ngakak. Ay kok tahu. Pas nama kata gue lapor kami ngalam. Yang orang begitu begitu. Aduh begitu. Kata orang yang males senang taksi ini lagi. Ya bapak ayat Al-Quran. Al-A'rabu asyadu kufran wa nifaqo. Oh dia ngamuk sebenarnya. Ini dah ya tafsir hadis loh, apa tafsir ayat tuh dah. Dan ngamuk. Oh lebur kawan. Coba bilang gitu ini. Nemu cerita begini. Nah, syarat murtid ini kan. Perempuan yang menyusui ini ada 3. Pertama kaunuha mar'atun. Kaunuha imro'atan. Jadi pertama harus perempuan yang nyata, jelas, ya, bukan apa? Kalau malam namanya Ima, kalau siang namanya Imron, Agus. Alang aku. Ya. Ini asli perempuan. Karena ada, saya tidak percaya dulu di kitab ada khunsa. Hanya seseorang itu punya 2 alat kelamin. Ternyata ada memang. Kalau yang di sini kan banyak yang jadi-jadian. Ya. Kalau itu asli punya 2 alat kelamin. Nah kalau seperti itu dilihat, kalau yang berfungsi lebih banyak berfungsi itu laki-lakinya, maka dia dihukumi laki-laki. Tapi kalau berfungsinya itu banyak perempuan, maka itu dihukumi perempuan. Makanya sempat ramai dulu ketika saya di pondok bahas masalah dorje ketika umroh atau ihram. Gimana? Dia dihukumi laki-laki apa perempuan? Dia kan transgender. Ya kan? Dia dibuka bajunya, kan laki-laki harus pakai baju, harus pakai kain ihram. Kalau dihukumi laki-laki, nanti syahwat. Wong dorje itu benar. Ya kan? Tetap dia seorang laki-laki. Gimana pun. Ya, lihat mana yang lebih afafud ya. Kalau sekiranya nanti dibuka malah menimbulkan fitnah kepada yang lain, maka ditutup. Nanti wajib bayar dah. Nah, jelas perempuan ini, perempuan asli. Nyosok sering gini. Wa kaunuha balaghat asinin, dan umurnya sudah di atas 9 tahun ke atas. Jadi kalau ada anak kecil nyusu ke orang yang umur 8 tahun, tidak bisa. Bukan. Wa kaunuha halan yusallam hayatan mustaqirrah. Dan ketika menyusui itu perempuannya ini masih hidup. Hayatan mustaqirah, walaupun itu sudah hampir habis wafat. Misalnya ketika nazak, pas sesuai bilang, kali aku tianan, Arya disusui, jangan apa.
yang penting masih ada setetes nyawa dalam badan. Ya, intinya DOD itu. Nah kalau syaratnya roti ada 4. Kaunuhu hayyan, pertama harus hidup juga. Wa kaunuhu dunal haulaini, dan masih belum umur 2 tahun. Nah, ini palang ya. Mumpah dia tahu umur 2 tahun kah nyusup kah dadi roto. Dadi anak dibi palang. Iya kan? Apaan mah roto gitu. Jadi masih umur belum 2 tahun. Lah, makanya menyusui anak itu yang paling baik sampai umur berapa? 2 tahun. Kalau lebih dari itu kurang baik juga. Dan kalau kurang juga kurang baik. Makanya haulaini kamilaini dalam Al-Quran itu 2 tahun yang sempurna. Itu lebih bagus. Saya rasakan untuk anak-anak saya. Anak saya yang minum susunya penuh sampai umur 2 tahun, itu daya tahan tubuhnya, kecerdasannya. Sakit ini kan jarang. Walaupun sakit kebal, maksudnya diobati sedikit selesai. Tapi yang kurang dari 2 tahun, paling hanya 8 bulan, 9 tahun sudah pakai susu formula, beda ketahanan tubuhnya, kecerdasannya dan lain sebagainya. Ya, makanya ketika istri masih hamil, diberi semangat tasjid, diberi semangat untuk bagaimana untuk disusui oleh istri sendiri. Nah yang muskilah sekarang di kota-kota itu ada donor ASI. Ini yang berat. Ini yang berat. Banyak sekarang donor ASI. Anaknya siapa? Ya repot sudah. Malah misalnya saya pernah nyusu kepada seseorang di desa ini, dan itu tidak jelas ada di mana sekarang desa itu. Cuma saya pernah nyusu 3 orang misalnya kepada 3 orang perempuan di desa ini. Saya itu tidak boleh menikah dengan orang di desa tersebut selama saya belum istihad. Maksudnya istihad itu bagaimana? Teliti dulu. Oh, ini anaknya siapa? Ini anak siapa? Ini siapa? Dilihat istihad, baru istihad. Oh ya sudah, sebaru sah. Tapi kalau belum istihad dan dia tidak tahu masih 3 orang ini ada di mana, keturunannya dan bagaimana, dia belum bisa menikah. Paham saudara? Makanya anak yang dilahirkan tersebut yang nyusu masih belum umur 2 tahun. Makanya perempuan rajin sudah di atas 3 tahun, 5 tahun kok ngambil anak, kok disusui, ini sudah bukan montok. Tidak masalah. Ya mungkin di kota-kota sudah di atas 2 tahun mungkin yang disusui. Mungkin yang bayi juga. Gitu. Ini jadi catatan ya. Jadi catatan. Itu. Wa antul di'ahu khamsa radha'atin mutafarriqat, dan dia itu nyedot sampai 5 kali. Nyedotnya sampai 5. Kalau cuma sekali 2 kali belum rontok. Tapi dia nyedot 5 kali. Kalau taruh di dalam dot gimana? Nah itu kan ngambilnya 5 kali. Ya kan? Lebih sudah. Ini jadi catatan juga. Jadi kalau cuma nyusu hanya 1 tetes saja belum rontok. 2 tetes belum rontok. Tapi syaratnya harus 5 sedot. Paham? Ya. Wa ayyasil laban fi fina ila jofi, dan yang terakhir susunya tersebut yakin kita masuk ke dalam perutnya si bayi. Bukan dimuntahkan, bukan ada di lisan terus dikeluarkan, tapi kita harus tahu dan yakin susunya tersebut masuk ke dalam perutnya si bayi. Ya, paham? Ada berapa? 4. Maya tertutup ada pokok. Apa
hukum, konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari Lombok. Yatarattab ala wada' al-mutawaffir syurut, yang memenuhi syarat apa? Tahrimu usulil murdi wa man lahul laban, diharamkan bagi dia ya wa furu'ihima wa hawashima ala radi, menjadi bukan diharamkan, menjadi mahramnya, bukan diharamkan, menjadi mahramnya orang yang menyusui, baik anaknya, kanan kirinya, semuanya. Ya, wa tahrimu furu'ur radhi faqat alaihima. Ya. Dan yang terakhir, menjadi mahramnya anak yang dilahirkan oleh radhi, hanya itu saja. Ya. Alaihima. Jadi kalau apa? Orang yang nyusu itu yang tidak boleh menikah hanya sebatas kepada anaknya yang disusui. Kalau selain itu sudah tidak ada lagi sudah. Jadi ini ada yang tanyakan, ini penting ini ya, penting karena banyak di desa-desa kadang menyusui itu sekapan, dan masya Allah ya, masya Allah itu susu itu memang sangat menyehatkan kepada bayi, dan itu akan menjadi luar biasa kepada anak-anak kita. Repot, katanya kalau nanti sekolah nih maka bukan dipakai. Ini sebenarnya, makanya kan aing sosok nyopung. Tapi memang berat ketika menyusui itu biasanya yang menjadi kendala habisnya susu itu malah air kambing, apa? Kambing. Kambing, nah, sesar, terus boleh apa ini sesar, makan. Perempuan itu kan susah makan, itu yang susah. Saya gitu juga yang saya rasakan. Jadi makannya itu sedikit, makanya air asinnya sedikit. Dan saya nyala di bumi, boleh ada gitu. Macam dunia anak dia coba deh. Ya, ini seputar tentang masalah. Ayo, ada yang tanyakan, monggo. Nih. Kadang umpamanya kita punya anak, kita tidak tahu kalau disusui oleh tetangga. Anaknya yang pasti kan tidak tahu. Terus si yang menyusui itu tidak bilang apa-apa. Dan orang yang melihat juga tidak pernah. Itu kan umpamanya di kemudian hari ini jadi dengan anaknya yang menyusui. Tidak ada hukumnya orang yang tidak tahu. Jadi kan seperti itu, apa kita kembalikan kepada kaidah itu. Jadi tidak ada hukumnya orang yang tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu, wajib kita menyampaikan. Kalau tidak menyampaikan, kita yang dosa. Beda kalau sudah tahu kok tetap melakukan, maka hukumnya adalah sangat berdosa. Ngajak tengah-tengah. Malah kejadian di Malang, Surabaya, Lumajang kejadiannya. Ini bukan hanya saudara saudara susuan, tapi saudara kandung nikah sampai punya anak. Ternyata saudara kandungnya. Apa? Jadi dia hidup lakinya Malang, istrinya Lumajang. Jadi ayahnya dulu itu waktu di Malang sempat nikah sama orang Lumajang.
Tapi hamil tidaknya tidak tahu. Di Virok, ternyata setelah Virok hamil yang Lumajang. Dia di Malang, sudah lost kontrak sudah sama yang Lumajang. Sudah. Dan tidak lama ketika sama di Malang itu meninggal ayahnya. Sama-sama kuliah. Yang laki Malang ini kuliah di Surabaya, yang Lumajang ini kuliah di Surabaya. Ketemu di Surabaya. Udah. Kan kalau dulu nama itu kan kadang punya julukan kan, ya kan? Ada Jempol, Pak Tus. Terus makin lu tahu nih kayaknya masjid. Saya. Kenal nih dulu Pak Tus. Nah, Ik. Oh, tidak tahu nih kita tak boleh. Oh, nih dulu Pak Ik. Berarti boleh dulu Manaswa. Jadi mungkin namanya dulu aneh gitu. Udah nikah ini, jadi nikah punya anak. Lama-lama buka album. Waktu ke Lumajang. Kenangan waktu di Lumajang. Terus kok ada fotonya almarhum ayahnya. Tanya dan suaminya, ini apa? Ayah saya. Nanti jawab siapa namanya? Mata pada bidangnya mata bapak. Muat pada. Ayah tanya sama ibunya, ini namanya ibunya dia ini. Ternyata di kandungnya. Cari mana lagi? Makanya Nabi itu suruh tunggihul mar'ah. Pertama apa? Dinasabiha. Nasabnya suruh ditelusuri. Hanya yang benar. Dan yang lebih parah lagi apa? Sekarang banyak anak perempuan hasil zina. Awas. Banyak orang makin hamil ngade buru di anak. Nah, caranya bagaimana? Ya, nikahnya itu lewat KUA, lewat hakim. Saya pernah didatangi orang. Dia ngaku ke saya bahwasanya ya waktu tunangan hamil duluan. Ini anak saya perempuan, gimana cara nikahkan? Saya tidak sebut namanya. Kalau nyebut namanya sampean tahu orang. Berarti ngerasani namanya. Kalau tidak nyebut ya betah. Ya caranya bagaimana? Saya bilang gini aja dah. Sampean kong sama kawan. Jadi dia itu takut merusak, menghancurkan perasaan anak perempuannya. Jaga martabat keluarga besarnya. Jaga keluarga nama semuanya. Ini sama yang kau ngatur sendirian, sama ceritakan. Lalu sampean serahkan ke kau untuk nikah. Tapi ketika nanti waktu adu nikah, sampean itu etok mewakilkan. Gayanya tok itu saya wakilkan untuk menikahkan putri saya. Terkadang meledak, kira detik. Itu waktu meledak nggak resah ada. Nah ketika menikahkan KUA itu dengan lafaz hakim dan wakil. Nanti aeron nih ngore, aeron nih apa sih bete? Oleh suruh bahasa Arab, ada aeronnya tek. Suruh pakai bahasa angka tukar, zobos tukar atas nama hakim. Tasabri wakili. Kita swidi hamilkan. Ya. Tidak usah seperti itu. Saya nikahkan kamu dengan mas kawin. Saya terima, ya. Selesai. Udah terima kabin anak nong jompo dan mulai orang nikah tak terang aduh nih mas kadang boleh nih kayaknya. Dia benar. Dia anak apa mungkin dia ngucap tar kantor kau kade kebelo kade. Oke benar. Yang kabin kade yang kau amalan kabin boleh dengan. Kebawa kan cowok-cowok. Oke buat di kabin yang kau amalan ini kan cowok kabin boleh. Kalau kabin boleh ini copot wakil, buat kau anak merupakan wakil karena sudah sah sudah. Yang sah kan sudah di sana. Ini kau benda baik sendiwara radio. Hidupnya kan sendiwara. Ya. Kawin itu. Jadi itu menjaga perasaan anaknya,
menjaga perasaan. Makanya tengate, ya, tengate, mau Nabi ini tengate. Tanya kina siapa, tanyakan gimana akhlaknya. Mun EKW mengorbi, ya kan? Jangan Habib nih. Mun saya pertama, Habib. Nanti ini boleh, bukan lu yang istighfar. Nanti ini nomor 2 ini saya istighfar, kami macan kan bunga. Udah macan juga. Bismillah, mau pilih 2 aja. Mun saya pertama, tengah. Nomor 2, wow, setan lah. Wah, ekstrim. Yang memang itu apa akan menjadi yang selamat. Yang lain? Ya. Nanti setelah itu, setelah selesai akad nikah, setelah dipajang, pajang mainnya. Terus setelah selesai sholat maghrib, sebelum sholat maghrib itu kan masih didandani. Apakah bisa untuk selesai sholat maghrib itu apa? Sebelum sholat maghrib, sholat dulu itu. Tidak bisa. Bisa dijamak. Dijamak saja. Saya duduk waktu nyala-nyala jamak. Jamak. Ada dari Lailatul Safar. Jadi maghrib dikumpulkan sama maghrib sudah selesai sholat sudah dikumpulkan. Atau zuhur sama dikumpulkan. Caranya seperti itu. Jadi minta didandani setelah sholat zuhur. Jadi zuhurnya dikumpulkan sama asar. Nah maghribnya kan bebas nanti sudah. Niat jamak tak? Jalannya antisipasi. Jauhan, kakak persiapan sebelum. Ya, ada. Makanya jamak itu di dalam kitab Tafsir Mustafidin ada beberapa sebab. Salah satunya marok, hajat. Nah, hajat ini apa? Seperti dalam pernikahan, di safar, perjalanan. Dan perjalanan ini kalau masalah jamak banyak pendapat. Yang sepakat yaitu 70 ke atas. 70 ke atas. Tapi yang pendapat yang lain itu ada yang mengatakan yang penting luar desanya, yang penting apa 25 kilo, 35 kilo, macam-macam pendapatnya ulama. Makanya saya kadang kalau nge-trail gitu jamak saya. Mencoba apa aja? Ngalas misalnya, jamak saya. Nah ini, saya ajari teman-teman untuk jamak. Itu sudah berapa kilo tapi? Ya lebih besar. Ya lebih besar. Ke Probolinggo saya mau ke Bepet jamak. Tidak apa-apa. Kencet kunsaku. Iya ini, filosofinya seperti itu. Jangan dijadikan kebiasaan. Jangan dengan. Saya kata, kalau pas mepet gitu. Saya kemarin, Kavita itu hari kemarin kan turun jamak sama turun sama saya. Makanya seperti itu. Nah, dia tuh mepet, jamak. Malam nyala-nyala, jamak. Ini karena kepepet sama jima. Ipana sebelumnya gini ya. Mana sama jen pote aja gue. Yes. Yang lain? Ya. Kembali ke hukum yang itu pada rodok. Iya. Ini kan menjadi mahrum bagi orang yang menyusui bagi anak al-kirimnya. Iya. Ini berarti tidak menjadi untuk nasabnya ya. Misalnya saya ada anak rodok dari ibu ini misalnya. Anak saya sudah bukan rodok dari anaknya dia, bisa menikah kan? Bisa. Sama kalau anaknya ini masih tidak boleh, tapi anaknya sudah tidak. Sudah bebas ya. Bebas. Gitu. Kalau saudaranya ini masih mahram masih. Misalnya Zaid nyusu sama Fatimah. Anaknya Fatimah ini saudaranya
Tapi kalau ke bawahnya enggak sih. Kompoinnya itu sudah. Makanya di sini apa? Di mana? Di setelahnya itu ada bahasa wa tahrimu furu'ur radi faqat alaihima, ya kan? Lahirnya itu. Yuk. Ini nyampe mana ini? Hah? Halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali min karamatil mu'min zawjatun wafiqatun wassalatu jama'atan wa jiranun yuhibbunahu. Masyaallah. Salah satu kemuliaan bagi orang yang mempunyai iman, satu apa? Zawjatun wafiqatun, punya istri yang sehati, yang cocok buat kita, yang salih. Wah, itu mulia, nikmat. Ya, punya istri yang salihah. Ya, salah satu kemuliaan orang yang punya iman pertama apa? Adalah zaujatun muwafiqatun, dia mempunyai istri yang cocok, yang selaras, sehati, seia dan sekata, ya, seirama dan senada. Meski tak sama, tapi kita selalu serasi dalam mewujudkan kehidupan bersama. Karena orang menikah itu seperti sepasang sepatu dan sandal. Meski tak sama, tapi serasi di luar. Yang kanan tidak sama sama yang kiri, yang kiri tidak sama sama yang kanan, tapi serasi. Bagaimana sepasang sandal? Ketika yang kanan ada di depan, maka yang kiri harus ada di belakang. Ketika yang kiri ada di depan, maka yang kanan harus ada di belakang. Maka apa? Berjalanlah satu rumah tangga yang indah. Tapi kalau sudah rebutan, yang kanan maju, yang kiri udah bisa, harus kudu sama ini. Tidak loncat. Makanya muwafiqatun, yang cocok, serasi keduanya. Ini satu kemuliaan kata Nabi. Ini satu sudah luar biasa, sudah punya istri seperti itu. Muwafiqatun, zaujatun. Dan nomor dua, wassolatul jamaah. Nomor dua apa? Sholat berjamaah. Sering saya bilang kan, saya ngomong, ada orang yang datang kepada saya mengaku, katanya sering cekcok sama istri. Saya bilang, sering-seringlah kamu sholat berjamaah sama istrinya. Kok gitu dong? Iya. Karena dari sholat berjamaah ada komunikasi batin antara kamu dengan istri. Ini yang tidak didapatkan di lainnya. Selama ini kan orang membangun komunikasi zahir saja. Ya cuma makan bakso, ya cuma ke duta, ya cuma ke bohai. Tapi ininya gak diisi, hatinya gak diisi. Bener senang pergi ke bohai, pergi ke duta, senang. Wah sudah, senangnya minta ampun. Tapi nyampe ke buku tokar boleh, masih ada, memang ada. Ya kan? Tapi kedua-duanya kita isi, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, komunikasi itu dibangun dari mana? Ya, cara berjamaah. Si suami jadi imam, si istri jadi makmum. Habis itu doa, ya Rabbana hablana min azwajina wa ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana fahyaminin bi ana'an bibina. Ini transfer energi positif yang luar biasa. Ya. Transfer energi positif yang sangat dahsyat di sini. Ketika kita itu ada komunikasi batin saat berjamaah sama istri. Ya. Makanya kalau bikin rumah dimodif gimana sekiranya ada tempat sholat. Rumah megah gak ada tempat sholatnya, hancurin aja. Ya betul ini. Rumah mewah gak ada kamar mandinya. Jual aja, buruk-buruk. Bukan saya ya, di guest house itu kamar 4 ada kamar mandinya semua. Ada kamar mandinya semua. Saya niru Yaman kan. Di Yaman itu semua kamar mandi. Kamar jedingnya ada kamar mandinya. Ini yang kamar mandinya, luar ada. Jadi kalau ada tamu itu nggak gelimui.
nggak masuk ke dapur di Yaman itu. Dan setiap ruangan ada wastafelnya, ada tempat cuci tangan. Kenapa? Karena sering undang orang makan masuk ke dalam rumah. Ya, kalau di sini kan tempat makan lo ada wastafel. Kalau di Yaman tuh enggak, sana ada wastafel. Saya tiru di Kansas itu, depan ada wastafel, ruangan dalam ada wastafel, belakang ada wastafel. Kenapa? Lebih baik membuat meja yang panjang daripada membuat pagar yang tinggi. Artinya apa? Lebih baik kita itu sering menerima tamu, ngasih makan orang-orang, daripada kita tertutup tidak mau menerima tamu siapapun. Ya kan? Ibaratnya seperti itu. Nah, sholat berjamaah ini penting. Ya, itu adalah satu kemuliaan buat kita semuanya. Kalau kita rajin sholat berjamaah, wajiranun yuhibbunahu. Ini kemuliaan juga bagi kita apa? Kalau kita punya tetangga yang baik, tetangga yang luar biasa kepada kita, yang cinta kepada kalian, dan kalian cinta sama tetangga itu. Sampai Rasulullah itu apa? Ketika mau masak, bilang kepada istri yang Khadijah, "Aktsirul maraq." Khadijah, perbanyaklah kuahnya. Kenapa ya Rasulullah? Ya tetangga itu jangan cuma dengar suara baunya aja, tapi kamu anterin kuah-kuah itu juga ke tetangganya. Kata Rasulullah, "Aktsirul maraq." Sampai Rasulullah susah, ketika susah ditanya oleh malaikat Jibril, "Ada apa ya Rasulullah? Engkau terlihat hazan, susah saya lihat." Kata Rasulullah, saya susah Jibril. Allah ini sangat beberapa kali memberkati saya untuk menjaga masalah tetangga. Saya takut tetangga saya dapat warisan. Kata Rasulullah, takut ada hukum tetangga nanti akan dapat warisan. Ya berat jadi tetangga ini berat. Ingat saya waktu menikah dulu pertama kali sama istri saya yang pertama ini. Abah itu sudah waktu saya, kamu hati-hati ya, itu 5 cobaan. Pasti kamu alami. Pasti kata. Cobaannya orang nikah itu 1 tahun, 3 tahun yang dasar, sampai 3 tahun, sampai 5 tahun. Kalau sudah melewati itu, insya Allah kekal abadi. Jadi coba lemaan. Yang jadi coba ujian itu 5. Pertama adalah orang tua. Dan kedua ini, urusan noroknya, bila tidak terambil sana, ya kan? Karena itu ini kan mau tak kuat boh. Anda tahu apa? Jangan nak bila bagian situ ni. Pak gua tu melongon lo yang ni. Tidak pernah ketemu. Yang berdua sama mertua, ada aja. Ya, ada aja sama mertua. Ada jadi cobaan. Sama mertua enak, sama orang tua enak. Yang penting ada istri. Waduh, ini itu jangan antik. Wanita itu memang makhluk Tuhan yang paling istimewa, yang paling tidak bisa mengerti dia oleh akal kita. Kadang hal kecil jadi besar, hal besar jadi kecil bagi seorang wanita. Ya gimana caranya? Ya syawirhunna wa khalifhunna. Kata orang Arab apa? Hargai, nasihati, tapi tidak tahu. Alah, orang gila pak. Iya, oh ya, masya Allah. Ini tidak tahu. Ini bini, ya. Nah yang nomor 3, 4 siapa? Saudara. Aduh, baby. Laki, tetap jadi epak, luai, waduh nih, pasti yang ngalam. Oke nih, ini kena nyaman. Nah, yang terakhir siapa? Tetangga. Ada biletan nyaman, bi masjid nyaman, bi luai nyaman, bi kai nyaman, bi bini nyaman, bi orang tua nyaman, bi tua nyaman. Terakhir bi tetangga. Good, dan Pak Zula, dia tang-tang pilih oleh sepedanya, ngocak aku sudah. Itu paling bela. Ya Pak kok ngocak aku sudah. Ya Pak esok on dengan dia. Alhamdulillah. Jika apa bilang tu kalau Pak sudah.
Ada mau main, nak kembali sebenarnya lagi runggong, bu sulam. Bila aku temu ya di imbas bagi luar pakai dompat muncak wisuda kan kok kan. Wahai dompat lah, ye, bulan bedaannya. Ya ngocak kamu wisuda. Ya masuk on. Jadi sini, jadi enggak ya. Ma'ahad Islam min asidatina. Tidak ada ceritanya orang itu selamat dari desanya orang. Tidak ada. Tidak ada. Dan coba kamu ingat kata ulama apa? Lillahi dzu waladin wa li rasulillahi kahin fakaifa. Allah saja difitnah, dibicarain, Allah itu apa? Punya anak. Rasulullah difitnah, dibicarain, diomongin apa? Tukang sihir. Fakaifa. Allah saja difitnah, Rasulullah aja difitnah. Padahal orang yang paling berhak ya gak dapat fitnah itu siapa? Rasulullah. Karena orang paling sempurna apa? Insanul kamil. Tidak ada seperti Rasulullah dalam akhlaknya. Tapi kita pun salah. Pakai fana. Apalagi saya, apalagi kita. Ya. Maka teruslah berbuat baik. Meski kadang kebaikan itu tidak pernah dihargai oleh orang lain. Ya bismillah. Karena pada sejatinya kita tidak butuh penilaian orang lain, tapi pada sejatinya kita butuh penilaian Allah, ridho Allah, syafaat Rasulullah yang kita lahir. Tapi yang abad bertus berbuat baik, kemudian fitnah hilang tibi, usaha kebeter. Lah kalau sampai dahsyat fitnahnya, sering-sering baca surat Al-Kahfi. Cepat itu hilang. Saya sama di fitnah ini. Baca surat Al-Kahfi. Kahfi itu meredam fitnah. Nah, di fitnah korupsi lah, nah ini sampai di kelas, di kerjaannya di fitnah gini. Nah, kita tidak ngelakuin gimana? Baca surat Kahfi. Yang mau ngelakuin nopo, banyak Kahfi terobrobi, udah bikin detik, rojak kak aku. Saya mau fitnah saat biasa, sunnatullah itu, sunnatullah. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin.